Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diran Nur Wahid. Di sini saya akan membuat video 4.2.3 Lab Design a Property of an AI application. Eh, Part 1, consider an IoT an application with IML technology. Part 2, design component records for an IoT application with IML technology. Part 3, describe the process and operation for the IoT application with Flowcast. Background with IoT device and IoT network. Creating popular technology for IoT device are also improving reliability. IoT device are not longer limited to sensor and actuators. They may have the capability to think and act isologically with environmental charges thanks to development of artificial intelligence AI, machine learning, and machine learning. Lanjut saja kita part 1 conditioner IoT application with is the smart home nomor 1. Langsung kita jawab list the dissension filter and function for use and device. Artinya sebutkan fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat seperti ini. Ini udah saya jawab. Mengatur suhu secara otomatis berdasarkan jumlah orang dan kondisi cuaca luar, mempelajari kebiasaan dan preferensi pengguna dari waktu ke waktu, mendeteksi pintu jendela terbuka dan menyesuaikan pengaturan suhu, penjadwalan hemat energi berdasarkan pola penggunaan, akses jarak jauh melalui aplikasi smartphone, integrasi dengan sistem suara seperti Google Assistant atau Alexa, memberikan notifikasi jika terjadi konsumsi energi tidak normal, terhubung dengan perangkat rumah pintar lainnya, seperti contoh tirai otomatis, kipas pintar, dan lain-lain. Dan yang kedua, list the factor the may influencer the perception of temperature. Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Ini udah saya jawab juga. Suhu udara ruangan, kelembapan udara, aktivitas tubuh, misalnya berolahraga atau beristirahat, pakaian yang dikenakan, cahaya matahari langsung, aliran udara atau ventilasi, jumlah orang di dalam ruangan, waktu siang atau malam, dan sirkulasi tidur. 3 ini list the way the smart device can get information about the factor. Sini udah saya jawab juga. Di mana itu sebutkan cara-cara perangkat pintar bisa mendapatkan informasi tentang faktor-faktor tersebut. Sensor suhu untuk mengukur suhu udara, sensor kelembapan untuk kelembapan lingkungan, sensor gerak untuk kehadiran atau mendeteksi jumlah orang, integrasi dengan perangkat wearable seperti smartwatch untuk mendeteksi aktivitas dan suhu tubuh, data waktu dan internet atau jam internal, sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas sinar matahari, API cuaca online untuk data cuaca eksternal, data input manual dari pengguna, dan catatan pengguna sebelumnya. Masuk ke part 2, design components required for an IoT application with AI and ML technology. Langsung ke satu, apa saja komponen utama dari termostat per pengendali pintar? Komponennya sensor suhu, yaitu ada sensor suhu, kelembapan, gerak, cahaya,
microcontroller atau sistem tertanam untuk pemrosesan lokal, modul jaringan, Wi-Fi, Bluetooth untuk komunikasi data, mesin, AI per MN berbasis cloud atau X untuk mempelajari dan mengambil keputusan, aktuator untuk mengatur sistem, HVAC pendingin per pemanas, aplikasi mobile per web untuk mengontrol pengguna, menyimpan data di iCloud, di cloud untuk data historis, sumber daya listrik atau baterai cadangan. Dua, list process and operation smart thermos controller. Daftar proses kerja thermos controller. Ya, satu, membaca data lingkungan dan kehadiran pengguna. Data diproses secara lokal atau dikirim ke cloud. Sistem AI per ML menganalisis data, mengenali pola pengguna. Keputusan diambil misalnya atur suhu ke 23 derajat Celcius. Kemudian perintah dikirim ke HVAC untuk menyesuaikan suhu. Pengguna mendapatkan notifikasi melalui aplikasi. Sistem terus belajar dari pengguna dan penyesuaian baru. Ketiga, jelaskan proses desain dan proses flowchart dengan diagram aliran flowchart. Ini saya udah buat flowchartnya. Mulai kumpulkan data sensor, suhu gerak kelembapan, pre-processing lokal jika pakai AI, kirim data ke cloud, AI per ML menganalisis dan mempelajari data, hasil analisis tentukan tindakan, kirim perintah ke sistem kontrol, HVAC, suhu disesuaikan, simpan data untuk pembelajaran selanjutnya selesai. Yang kedua, diagram aliran umum thermostat. Kiranya seperti ini. Mulai cek kehadiran pengguna jika ada, ambil frekuensi data cuaca, hemat energi, prediksi suhu optimal, atur HVAC sesuai keputusan, catat dan pelajari pola baru, tunggu siklus selanjutnya. Reflection. Komponen mana yang berperan sebagai otak dalam proses pembelajaran dan penyesuaian otomatis. Komponen yang berperan sebagai otak adalah mesin AI per ML yang bisa berada di cloud atau di dalam perangkat AI. Komponen ini bertukang menganalisis data, belajar dan dari pola dan membuat keputusan otomatis. Yang kedua, bisakah kamu menyebutkan barang IoT yang bisa belajar dari waktu ke waktu dan meningkatkan operasinya? Lampu pintar menyesuaikan kecerahan berdasarkan waktu dan aktivitas. Pulsa pintar mengolah stok makanan dan memberi salam belanja. Mesin cuci pintar menyesuaikan waktu dan suhu cuci berdasarkan jenis pakaian. Sistem irigasi pintar menyiram tanaman berdasarkan kelembapan dan tanah dan cuaca. Robot vakum belajar tata letak rumah dan rute pembersihan. Speaker pintar belajar preferensi musik dan jadwal penggunaan. Oke, mungkin sekian untuk video lab 4.2.3 lab design and property of an AI application. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.